Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiyanda Puspasari dengan NIM 211010500181. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul pengaruh quick ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2014-2023. Yang pertama itu ada daftar isi. Daftar isi di sini memiliki 5 poin. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima ada kesimpulan. Berikut di sini ada data rasio keuangan yang dimana QR paling rendah itu pada tahun 2014 dengan hasil 27,378%. Dengan QR tertinggi itu pada 2020 yang dihasilkan 210,448%. Selanjutnya ada DER atau debt to equity ratio, yang dimana DER tersebut paling rendah itu pada tahun 2023 yang menghasilkan 27,831%. DER tertinggi pada tahun 2015 yang memiliki angka 83,885%. ROA terendah itu tahun 2019 hasilnya 0,903%. Dengan ROA tertinggi 2014 hasilnya 14,125%. Itu ada rumusan masalah. Yang pertama ada, apakah terdapat pengaruh quick ratio terhadap return on asset pada PT Astra Argo Lestari periode 2014-2023. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2014-2023. Yang ketiga ada, apakah terdapat pengaruh quick ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2014-2023. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh quick ratio terhadap return on asset pada PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2014-2023. Yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Astra Argo Lestari periode 2014-2023. Yang ketiga ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh quick ratio dan debt to equity ratio secara simultan terhadap return on asset pada PT Astra Argo Lestari periode 2014-2023. Di bab 2 tinjauan pustaka, yang dimana manajemen menurut Fahmi 2018, manajemen adalah gabungan ilmu dan seni yang membahas, mengkajian dan menganalisa tentang bagaimana seorang manajer keuangan yang mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan guna mencari dana, mengelola dana, serta membagi dana. Teori yang mendasari pengaruh quick ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset adalah teori sinyal. Teori sinyal melibatkan dua pihak, diantaranya pihak dalam perusahaan sebagai pihak yang memberikan sinyal seperti manajemen, dan juga pihak luar perusahaan yang berperan sebagai pihak penerima sinyal yang disebut investor. Quick ratio menurut Kashmir 2018, rasio ini juga disebut rasio cepat. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi membayar kewajiban atau hutang lancar atau hutang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan investori. Dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Debt to equity menurut Kashmir 2019 merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang, dan ekuitas. Rasio ini digunakan dengan cara membandingkan antara seluruh hutang termasuk hutang lancar dan hutang ekuitas dengan rumus total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Selanjutnya ada ROA, return on asset. Menurut Brigham dan Hodgson
dalam Dede Solihin 2019 menjelaskan rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset setelah bunga dan pajak dengan rumus laba setelah bunga dan pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya ada kerangka berpikir yang dimana tabel X1 ada quick ratio, tabel X2 itu ada debt to equity ratio, dan tabel Y-nya ada return on asset. Pengembangan hipotesis. Yang pertama ada H1, diduga terdapat pengaruh dari variabel independen quick ratio terhadap variabel dependen return on asset. H2, diduga terdapat pengaruh dari variabel independen debt to equity ratio terdapat variabel dependent return on asset. H3, diduga terdapat pengaruh dari variabel independent quick ratio dan debt to equity ratio terhadap variabel dependent return on asset. Selanjutnya di bab 3 ada metodologi penelitian, yang dimana jenis penelitian yang saya pakai adalah kuantitatif asosiatif. Tempatnya di PT Astra Argo Lestari Tbk yang beralamat Jalan Pulau Ayang Raya Blok OR 1, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Populasinya dari laporan keuangan PT Astra Argo Lestari periode 2014-2023. Teknik analisis data yang digunakan, yang pertama ada uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, yang dimana di dalamnya ada uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedastisitas, uji autokolerasi, ada analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, ada uji T dan uji F, dan uji determinasi. Teknik analisis data yang digunakan studi pustaka dan studi dokumentasi. Sampelnya dari PT Astra Argo Lestari dengan data yang digunakan berupa laporan neraca dan laba rugi periode 2014-2023. Selanjutnya di bab 4, di sini ada penelitian dan pembahasan. Ini hasil quick ratio, debt to equity ratio, dan return on asset. Di bawahnya ada hasil uji statistik deskriptif, yang dimana QR yang terdapat minimum 27,378 dengan maksimumnya 210,448. DER-nya minimum hasilnya 27,831, maksimumnya 83,885. ROA-nya 0,903, maksimumnya 14,125. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas di sini dinyatakan normal karena hasil yang didapat itu lebih besar dari 0,05, maka dia bisa dinyatakan normal. Yang kedua ada uji multikoliniaritas. Di sini juga dinyatakan normal karena tidak terjadi multikoliniaritas karena nilai if dari variabel QR dan DER adalah 1,300 atau kurang dari 10, dan nilai toleransi yang didapat 0,769, lebih besar dari 0,1. Terus selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, yang dimana yang kita lihat di sini variabel di sini tuh titiknya mencar, yang dinyatakan bahwa dia itu normal kayak gitu, polanya mencar-mencar. Terus di sini juga ada uji autokolerasi, Durbin-Watson di atas menunjukkan nilai D adalah 1,950. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai Rutbin-Watson.
dengan K menunjukkan variabel dependen yaitu 2 dan nilai N adalah jumlah sampel yang dijumlahkan 10 tahun. Dapat disimpulkan bahwa DU lebih kecil D lebih kecil 4 dikurang DU yaitu 1,6413 lebih kecil 1950 lebih kecil 2,3587. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data digunakan terbebas dari autokolerasi. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda, yang dimana nilai konstanta di sini memiliki nilai positif sebesar 13,596. Lalu ada uji hipotesis, yang dimana di dalamnya ada uji tes secara parsial. Di sini nilai T hitung pengaruh quick ratio terhadap return on asset adalah min 1,963, artinya T hitung lebih kecil daripada T tabel. Untuk nilai signifikan lebih besar dari taraf yang ditentukan yaitu 0,90 lebih besar daripada 0,050. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel quick ratio secara parsial tidak pengaruh signifikan terhadap return on asset. Oleh karena itu, H01 diterima, HA1 ditolak. Selanjutnya nilai T hitung pengaruh debt to equity rasio terhadap return on asset adalah min 0,956. Artinya T hitung lebih kecil daripada T tabel. Untuk nilai signifikan lebih besar dari taraf yang ditentukan yaitu 0,371, lebih besar daripada 0,050. Maka dapat disimpulkan variabel debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Oleh karena itu H02 diterima, HA2 ditolak. Selanjutnya ada hasil penelitian uji F atau simultan. Hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sama dengan 1,926 dengan nilai signifikan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu yang didapat 1,926 lebih kecil daripada 4,740. Tingkat signifikan variabel independen yaitu quick ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset lebih dari 0,050 atau 0,216 lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,050. Hal ini dapat disimpulkan bahwa quick ratio dan debt to equity ratio secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset sehingga HO3 diterima, HA3 ditolak. Maka dapat disimpulkan hasil uji T menunjukkan bahwa secara parsial quick ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2014-2023. Lalu uji T menunjukkan secara parsial debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2014-2023. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan quick ratio dan debt to equity ratio secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2014-2023. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.